Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adik sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Abi khair wa anta? Alhamdulillah, ana bi khairin aidan. Ya, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini atas izin Allah kita diberikan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat sehat sehingga bisa bertatap muka secara online untuk mengikuti ta'lim anak ya. Dalam tema mempelajari bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selawat serta salam tak terlupakan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik sekalian, sebelum saya mulai ini ya, saya bahagia sekali pada pagi hari ini kita akan mempelajari bersama kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kita harus cinta Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, adik-adik sekalian, mari kita mulai taklim anak ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta doa Allahumma inna ya, oke, saya tanya sama adik-adik ini. Siapa yang nanti di masa yang akan datang ingin menjadi orang yang sukses? Angkat tangan coba. Semuanya ya? Saya, gitu ya. Siapa yang menjadi orang sukses? Saya. Semuanya menjadi orang yang sukses. Dan ternyata adik-adik yang mempengaruhi seseorang menjadi orang yang sukses itu ada 4. Yang pertama, ibu kita. Wah, ibu kita ini yang melahirkan kita adik-adik. Maka kita harus pandai berterima kasih kepada ibu kita, kepada bunda kita yang telah melahirkan kita dari alam rahim ke dunia ya. Perjuangannya hamil selama 9 bulan ya, membawa di perutnya ibu kita. Bayangkan beratnya, sakitnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ayah kita. Ayah kita ini yang biayai kita ya, yang biayai sekolah. Maka harus pandai berterima kasih kepada ayah kita. Sudah berterima kasih belum? Terima kasih ayah sudah membiayai saya untuk sekolah, untuk belajar ilmu agama, ikut belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ternyata guru kita, adik-adik. Ya, ustadz kita. Tidak hanya Ustadz Nuryanto, tapi semuanya ustadz yang ada di sekolahan kita, guru ngaji kita, guru hafalan kita. Nah, kalau ibu kita itu mengeluarkan dari alam rahim ke dunia, kalau guru kita itu mengeluarkan dari dunia ke alam akhirat. Sehingga kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita, bisa mengaji, ya, berkat ustadz-ustadz kita, berkat guru-guru kita, ya. Maka harus juga pandai berterima kasih kepada guru-guru kita, ya. Yang ketiga adalah idola. Siapa yang kita jadikan sebagai idola? Masa sebagai seorang muslim idolanya orang-orang yang ada di luar negeri sana, band-band yang nggak jelas itu ya. Mereka beriman atau tidak kita juga nggak tahu. Maka idola ini juga sangat mempengaruhi adik-adik. Kita harus punya idola yang tepat. Siapa idola kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini Ustadz akan berkisah tentang siapa sih Rasulullah, bagaimana masa kecilnya. Nah, yuk kita lihat slide berikut ini ya. Ustadz punya slide yang sudah kita siapkan nih. Oke, tapi sebelum itu nanti Ustadz akan ajak adik-adik untuk bernyanyi ya. Bernyanyi menghafal nama-nama keluarga Nabi kita. Wah, ini yang baru pertama kali bertemu dengan Ustadz siapa ya? Insya Allah sudah kenal semuanya ya. Kebanyakan murid-murid Ustadz Al-Kalam Kids ya. Berapapun
peserta ini insya Allah akan menjadi calon cikal bakal orang yang sukses di masa yang akan datang. Ustaz doakan, amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama, harus kita jadikan Nabi Muhammad suri tauladan kita, ya, idola kita, ya. Oke, coba Ustaz ingin ajarkan adik-adik untuk bernyanyi ya. Ustaz kasih contoh dulu ya. Coba. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Kasih contoh. Ibunya Siti Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Wah, oke ya, bisa? Oke, 1, 2, 3. Anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah, Aminah, ayahnya Abdullah, Ustaz ingin bertanya, ada berapakah anak Nabi Muhammad? 7. 7. Laki-laki ada berapa? 3. Nah, bagus. Perempuannya ada berapa? 4. Kalau laki-laki siapa saja namanya? Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ibrahim. Ya. Ibrahim. Dan yang perempuan 4 siapa saja? Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Umi Kulsum. Kemudian Fatimah. Siapakah ibu Rasulullah? Aminah. Ayahnya siapa? Abdullah. Ya. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Abdul Muthalib. Ini karena taklimnya online agak kesulitan menirukan adik-adik ya. Padahal ini lagu ini bagus sekali, terkenal sekali. Karena mudah untuk dihafal ya. Oke, nanti kita coba suatu kesempatan nanti pas taklim anak secara offline kita akan nyanyikan lagi. Anak-anak Nabi ada 7 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Wah, ibunya Siti Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Ya, adik-adik, kalau kita tidak mengenal Rasulullah, gak akan bisa mencintai Rasulullah. Makanya tak kenal maka tak sayang, ya kan? Bagaimana mencintai Nabi kita kalau kita nggak tahu siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa pamannya, dan lain sebagainya. Maka untuk mencintai Rasulullah yang pertama harus mengenal Rasulullah. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan untuk lagunya. Zaman dahulu, ya, saya mulai berkisah nih adik-adik. Tanah Arab itu sangat maju secara perdagangan. Tetapi zaman itu adalah zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Banyak kejahatan merajalela ya. Penduduk Arab memiliki kebiasaan jahiliyah, di antaranya contohnya menyembah berhala ya, meminum arak, kemudian percaya kepada perkara tahayul, umpama lihat burung. Ini kalau burungnya ke kanan berarti pertanda baik, saya harus keluar rumah. Wah,
Kalau ke kiri pertanda buruk, saya harus di dalam rumah. Lah, itu adalah kebiasaan zaman jahiliyah, adik-adik. Ya. Jadi sebelum Rasulullah diutus, bangsa Arab itu berada di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Banyak orang-orang yang menyembah berhala, ya. Padahal kan nggak bisa ngapa-ngapain, ya, tapi disembah. Wah, seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian ada seorang raja, ya, yang bernama Abraha. Wah, Abraha ini itu seorang raja yang ada di Yaman. Karena tahu Ka'bah ini banyak dikunjungi orang, Raja Abraha ini cemburu. Kenapa orang-orang kok pergi ke Mekah, ya? Kok nggak ke Yaman? Karena konon Raja Abraha ini punya gereja, adik-adik. Sehingga Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Baik, saya akan menghancurkan Ka'bah, saya kumpulkan gajah-gajah yang besar dengan membawa pasukan dalam sebuah sirah nabawiyah 60.000 pasukan, ada banyak sekali ya, 60.000 ya, uangnya aja banyak, apalagi pasukan jumlahnya 60.000 ya. Berbondong-bondong mereka pergi ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi atas izin Allah, Allah melindungi Ka'bah, ya, melindungi Ka'bah. Kemudian mengutus burung-burung, burung asyap, burung ababil, ya. Burung ababil ini membawa batu dari neraka yang amat panas, ya. Kakinya bawa 2 batu, kemudian mulutnya ini bawa 1 juga, jadi bawa 3. Kemudian terbang di atas para gajah dan dijatuhkan, sehingga semua gajah dan pasukannya mati dan lari tunggang langgang. Wah, akhirnya tidak jadi Ka'bah ini dihancurkan, gagal. Abraha dan pasukannya kalah, hancur seperti daun-daun yang bertebaran, seperti itu, adik-adik. Kemudian di tahun inilah Rasulullah dilahirkan. Wah, jadi Nabi kita dilahirkan di tahun gajah, di tahun ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Yuk kita lihat, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, atau secara Masehi 20 April 571 Masehi. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Halo? 12 Rabiul Awal. Bagus, 12 Rabiul Awal. Kalau Masehinya tahun berapa? Tahun 571 Masehi. 571 Masehi, ya. Kalau hijrinya belum ada, ya. Kalau hijrah itu terhitung ketika Nabi hijrah ke Madinah. Waktu itu di tahun gajah. Ketika di tahun yang sama Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu kenapa dinamakan tahun gajah, yakni Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian wafat pada tanggal berapa? Sama ya, 12 Rabiul Awal. Nah, di tahun 632 Masehi. Usia Rasulullah berapa? 63 tahun, ya. 63 tahun. Oke, Ustaz lanjutkan ceritanya. Akhirnya Rasulullah bahagia sekali, Siti Aminah mempunyai anak yang sehat, ya, lucu. Saat itu adik-adik, ya, ketika Rasulullah lahir banyak kejadian-kejadian aneh atas izin Allah. Di antaranya tiang-tiang Raja Kisra Romawi itu runtuh karena dahsyatnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian keluar cahaya dari rumahnya Siti Aminah ke langit. Wah, terang benderang, sehingga orang-orang tahu ada apa ini di rumah Siti Aminah, ada sebuah cahaya yang keluar. Ternyata lahirnya seorang anak bernama Nabi Muhammad. Adik-adik tahu Muhammad artinya apa secara bahasa? Yang terpuji. Bagus sekali, yang terpuji, ya. Makanya orang-orang kafir aneh ketika membenci Rasulullah Muhammad, tapi dipanggilnya Muhammad yang terpuji. Kan bingung, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya. Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan kaum Quraisy, kaum terpandang, ya, kaum tertinggi di bangsa Arab saat itu, adik-adik. Ya, siapa ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah.
Coba ya, ikutin Ustaz ya. Kita akan membaca silsilah Nabi Muhammad. Ini kalau bisa dihafal adik-adik. Ya, ikutin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Muthalib. Oke, berikutnya. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Murrah. Nah, siapa tadi adik coba? Muhammad bin itu anaknya ya, anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hashim, Hashim anaknya Abdi Manaf, Abdi Manaf anaknya Qusay, anaknya Kilab, anaknya Murrah. Nah, maka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Yuk dibaca ya. 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ya, ini harus hafal. Siapa yang sudah hafal coba dibaca. Yang mau membaca sambil menghafal coba boleh. Siapa? Angkat tangan. Halo. Oke. Saya ingin tahu nih siapa yang mau membaca, coba suruh baca aja. Coba Kak Kais dibaca sambil dihafal ya. Silakan Kak Kais. Silsilah Muhammad. Silsilah Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, gitu ya. Jadi suatu saat nanti kelak kita bertemu Rasulullah, amin, amin ya rabbal alamin. Kamu siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa ya? Jangan-jangan tetangga saya. Bukan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Wah, ya itulah nabiku. Akhirnya kita semoga bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kisahnya ya. Oke. Nah, ini silsilah Nabi Muhammad adik-adik. Jadi Nabi Muhammad ya dari Murrah tadi ya. Murrah punya anak Kilab, Kilab kemudian anak Qusay ya. Kemudian punya anak lagi Abdul Manaf. Kemudian punya anak lagi Hashim ya, terus ke bawah yang tengah itu. Kemudian Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya anak banyak adik-adik. Jumlahnya 10. Di antaranya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Kemudian Abdullah bersama Siti Aminah punya anak namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti ini slide-nya saya bagikan di grup ya. Oke, ini lanjutan kisahnya adik-adik. Kecilnya Rasulullah, dan ternyata Rasulullah itu dari kecil memang sudah yatim piatu adik, yatim ya, yatim ditinggal ayahnya semenjak usia 2 bulan ya. Bayangkan rasanya bagaimana ketika lahirnya Rasulullah tidak punya ayah. Ya, alhamdulillah kita semuanya di sini punya ayah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi Rasulullah walaupun tidak memiliki ayah tetap semangat ya, tidak bersedih karena tahu ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semenjak kecil Nabi Muhammad itu diasuh di perkampungan Bani Sa'ad adik-adik dan disusui oleh seorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Coba ikutin. Halimah As-Sa'diyah. Jadi ketika kecil ini Aminah menitipkan kepada Halimah As-Sa'diyah untuk disusui. Konon disusui oleh orang lain supaya badannya sehat ya, badannya kuat, tidak mudah terkena penyakit. Dan Bani Sa'ad ini jago dalam berbahasa Arab ya, jago dalam berbahasa sehingga supaya Nabi Muhammad terlatih dalam berbicara bahasa Arab ya. Kemudian alhamdulillah Halimah ini sangat bahagia sekali menyusui Rasulullah karena dengan seperti itu Halimah merasa mendapatkan rezeki yang melimpah, keberkahan ya. Tanah-tanah di kaum Bani Sa'ad ini menjadi subur adik-adik, yang sebelumnya kering tiba-tiba tumbuhan bertumbuh ya, kemudian buah-buahan bisa dipetik dan susu perasanya pun semakin banyak dari domba-domba yang dimilikinya. Ya, hikmahnya apa adik-adik? Ketulusan niat akan berbuah keberkahan.
Aminah ini, Halimah As-Sa'diyah ini membantu Rasulullah menyusui. Dengan keikhlasannya akhirnya mendapatkan keberkahan yang amat banyak. Oke, pertanyaannya, siapa yang menyusui Rasulullah ketika masih kecil? Halimah Halimah As-Sa'diyah. Di kampung apa? Di perkampungan apa Rasulullah diasuh? Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Ya, kasihan sekali Rasulullah kecil ini sudah ditinggal ayahnya, adik-adik. Ya, suatu hari ada kejadian aneh ketika Rasulullah bermain bersama teman-temannya. Di usia 4 tahun tiba-tiba Rasulullah ini didatangi malaikat Jibril. Ya, teman-temannya lari ketakutan karena Rasulullah ini dibelah dadanya, adik-adik. Diambil hatinya, ya. Hatinya diambil untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Ya, bagian mana yang kotor dibersihkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Nah, ya kan? Karena Rasulullah ini calon pemimpin besar selalu Nabi akhir zaman, benar-benar hatinya harus bersih dari penyakit-penyakit yang bersifat hati, yang kotor dari setan, ya. Kemudian anak-anak teman-temannya ini ketakutan, lari kepada Halimah As-Sa'diyah. Aku takut Rasulullah dibunuh, ya. Kemudian Halimah mencari Muhammad, Halimah yang menyusui, ya, yang mengasuh Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak apa-apa. Ya, akhirnya Halimah ini merasa ketakutan, takut akan terulang kembali karena tidak tahu siapa yang menculik Muhammad. Ternyata malaikat Jibril, adik-adik. Ya, itu di usia berapa Rasulullah dibelah dadanya? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Siapa yang membelah dada Rasulullah? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dengan apa? Air Zam. Air Zam-Zam. Semua penyakit kotoran hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah ini semenjak peristiwa itu adik-adik ketakutan, ingin mengembalikan Rasulullah kepada ibunya, ya, di usia kurang lebih 5 tahun, adik-adik. Makanya setelah Halimah As-Sa'diyah mengasuh 5 tahun, ya, masih kecil sekali ya, 5 tahun, kemudian dikembalikan kepada Halimah, kepada Aminah, maaf ya, kepada Aminah. Lah Aminah tiba-tiba dia ingin berziarah kepada suaminya, ya, di kota Yasrib yang berjarak 500 km bersama Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayo kita, wahai Muhammad, ayo kita berziarah kepada di makam ayahmu di kota Yasrib yang berjarak 500 km. Baik ibu, saya mengikuti ibu. Nah, akhirnya berangkatlah Rasulullah bersama ibunya, ya, bersama ibunya dan bersama Ummu Aiman. Dan ternyata adik-adik, ibunya Siti Aminah ini sakit di tengah perjalanan. Ketika berada di sebuah kota Abwa, ya, sebuah kota antara Mekah dan Madinah, ibunda Rasulullah sakit yang akhirnya meninggal. Dan kala itu Rasulullah usianya 6 tahun. 6 tahun usianya sudah masuk kelas 1 SD belum ya? Kalau 6 tahun sudah masuk SD belum? Belum ya? Sekarang kalau nggak salah adik-adik yang masuk SD itu 7 tahun. Dan saat itu Rasulullah menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Ya, coba pertanyaannya, pada usia berapa Rasulullah ditinggal ibunya? 6 tahun. 6 tahun. Di kota apa atau di dusun apa ibunda Siti Aminah meninggal? Abwa, ya, di kota Abwa ketika berziarah ke makam ayah Rasulullah, ya. Kasihan sekali Rasulullah di usia 6 tahun sudah ditinggal sama ayahnya dan ibunya, ya, sudah menjadi yatim piatu. Hikmahnya apa, adik? Kita nggak boleh menyerah walaupun kita dihimpit kesulitan, ya. Mungkin ada yang sudah meninggal, saudara kita atau ayah kita dan sebagainya. Kita harus bersabar, ya. Kita harus bersabar seperti hanya Rasulullah. Bisa jadi banyak hikmah, ya. Rasulullah di masa kecil itu sangat benar-benar kesulitan, adik-adik.
tapi kelak menjadi nabi akhir zaman. Bayangkan, ya, menjadi orang yang sukses sepanjang masa. Ya, oke. Akhirnya Rasulullah ini diasuh oleh kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, ya, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang kaya raya, adik-adik. Salah satu pembesar Quraisy, ya. Jadi yang memiliki tugas dia memberikan air kepada jamaah haji atau orang-orang yang datang ke Baitullah, ke Mekah, ya. Orang kaya Abdul Muthalib ini. Namun kakeknya ini juga meninggal, bayangkan adik-adik. Musibahnya terus menerus. Ketika sudah ditinggal ayahnya, kemudian ibunya, sekarang kakeknya pun meninggal, Abdul Muthalib, di usia Rasulullah masih 8 tahun. Ya, bayangkan, kasihan sekali Rasulullah, ya, kesabaran Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, dari mulai ayahnya, ibunya, kakeknya, ya. Dan Abdul Muthalib ini kakeknya sangat sayang sekali kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang mengganggu Rasulullah, pasti dilindungi oleh Abdul Muthalib, ya, oleh Abdul Muthalib. Maka hikmahnya juga kita harus sayang kepada saudara kita, ya, kepada saudara-saudara kita. Akhirnya setelah diasuh oleh Abdul Muthalib, diasuh oleh siapa? Ada yang tahu? Abu Thalib. Abu Thalib diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ya. Abu Thalib ini hidupnya sederhana, adik-adik. Beda dengan Abdul Muthalib, kakeknya. Kalau Abu Thalib ini sederhana, ya. Suatu hari di perkampungan yang disinggahi Abu Thalib ini pernah mengalami kekeringan yang amat panjang. Karena tahu keistimewaan Muhammad kecil, pernah Rasulullah itu diajak untuk berdoa agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar dikabulkan oleh Allah, hujan deras sehingga tanah tersebut menjadi subur dan makmur. Ya. Abu Thalib ini karena hidupnya sederhana, maka Muhammad kecil, Muhammad ketika masih remaja, hidupnya itu menggembala kambing. Menggembala apa? Kambing. Ya. Suatu hari Abu Thalib ini pekerjaannya adalah berdagang, adik-adik. Rasulullah diajak ke Syam di usia 12 tahun untuk berdagang, ya, untuk berdagang. Dan ternyata ketika dalam perjalanan di sebuah negeri, ya, di sebuah daerah yang bernama Busra di kota Syam, Abu Thalib ini bertemu seorang rahib. Rahib itu seorang pendeta, namanya Buhairah. Namanya siapa? Buhairah. Sang Buhairah ini mengatakan ketika melihat Rasulullah, "Wahai Abu Thalib, ini siapa? Ini anakku. Tidak mungkin. Aku melihat anak ini ayahnya sudah meninggal." Karena sang rahib, sang pendeta ini biasanya punya ilmu tertentu sehingga tahu masa depan dan masa lalu, adik-adik. Ya. Kemudian Buhairah mengatakan, laki-laki ini akan menjadi penghulu seluruh alam, menjadi seorang pemimpin seluruh alam, karena ia adalah utusan Tuhan seluruh sekalian alam dan rahmatan lil alamin, atau rahmat untuk semesta alam. Maka wahai Abu Thalib, bawa pulanglah Muhammad kecil ini, Muhammad muda ini, karena aku khawatir orang-orang Yahudi akan mencelakainya. Ya, akhirnya Rasulullah ini dibawa kembali ke Mekah. Takut terjadi apa-apa untuk pergi ke Syam, ya. Sesampainya dari Busra, Abu Thalib ini kembali membawa Muhammad supaya tidak terjadi apa-apa pada Muhammad. Adik-adik, Muhammad kecil itu suka berdagang dan menggembala kambing. Bayangkan, Rasulullah kecil ini hidupnya sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Hobinya menggembala kambing, ya, dan berdagang, belajar dari pamannya Abu Thalib, ya. Menggembala kambing dikasih upah, ya, kasihan sekali. Di sini ada nggak yang menggembala kambing? Tidak ada, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Rasulullah dengan kemandiriannya, kesabarannya, ketabahannya,
Justru dengan mengembala kambing ini Rasulullah belajar bertanggung jawab, belajar memimpin, ya, belajar menerima kesabaran, ya, sabar. Karena orang ketika mengembala kambing ini kan harus sabar, ya. Ketika menggiring kawanan domba, ya kan, harus benar-benar bersabar. Ya, kemudian suatu hari Rasulullah pergi ke Syam yang kedua. Kalau ke Syam yang pertama, coba saya ingin tanya, ketika bertemu siapa Rasulullah dan Abu Thalib ketika pergi ke Syam yang pertama? Bertemu Pendeta. Pendeta bernama siapa? Buhairah. Siapa? Buhairah, ya, yang memerintahkan untuk membawa pulang Muhammad kecil. Ya, waktu itu usia Rasulullah berapa? 12 tahun, adik-adik. 12 tahun tuh usia kelas berapa? Ada yang 12 tahun di sini? 12 tahun. Berarti kalau nggak salah kelas 5, kelas 6, ya. Kelas 5, kelas 6. Itu 12 tahun. Kalau kakaknya usianya berapa? 9. 9, masih 9 tahun. Tapi Rasulullah 12 tahun sudah pernah pergi ke luar negeri, ya. Walaupun akhirnya pulang kembali. Ya, belajar berdagang, ya. Rasulullah ini hidupnya sangat sederhana, dari kecil sudah hobinya mengembala dan berdagang, adik-adik. Ya. Ketika hijrah yang kedua ke Syam, itu membawa dagangan milik Khadijah. Milik siapa? Khadijah. Nah, ini yang kelak nanti menjadi istrinya Rasulullah, adik-adik. Istrinya yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah ini sangat kagum. Ada konon dia mendengar bahwa ada seorang anak laki-laki, ada orang anak laki-laki yang punya akhlak yang baik, ya, punya sifat yang jujur, ya, punya karakter yang baik, sehingga Khadijah ini sangat percaya kepada Muhammad. Aku ingin Muhammad ini membawa dagangan milikku. Aku bisa memberikan gaji yang lebih banyak dari orang lain. Begitu percayanya Khadijah kepada Rasulullah. Akhirnya Muhammad diutus oleh Khadijah untuk membawa dagangan milik Khadijah ke Syam. Ditemani pembantunya Khadijah, siapa namanya? Maisarah. Ya. Nah, ini lihat di gambarnya, ya. Ada Maisarah bersama Rasulullah. Rasulullah itu saking begitu mulianya, adik-adik, ya. Tidak ada yang boleh menggambar Rasulullah. Ya. Tidak akan boleh, hukumnya haram, adik-adik, ya. Kalau yang lainnya boleh, kecuali Rasulullah, karena begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Rasulullah itu usia 25 tahun sudah berdagang menjadi seorang pengusaha. Ya, ada yang mau jadi pengusaha di sini? Ya, banyak sekali yang mau pengen jadi pengusaha. Pengusaha seperti halnya Rasulullah yang jujur, amanah, ya, kemudian dengan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah itu punya kemandiriannya yang kuat. Sudah sejak muda sudah bisa memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Karena sudah tidak memiliki ayah dan bunda. Ya. Kemudian sepulang dari Syam, Khadijah ini sangat kagum karena melihat akhlak dari Rasulullah. Maka Rasulullah pun menikah dengan Khadijah dari sepulang dari Syam. Di usia 25 tahun. Di usia berapa Rasulullah menikah? 25 tahun. Dan Khadijah ini saudagar kaya, adik. Orang kaya, punya harta yang banyak, ya. Tapi Khadijah ini belum menikah, ya, janda, ya. Di usia 40 tahun akhirnya menikah bersama Rasulullah SAW. Usia Khadijah berapa saat itu? Halo? 40 tahun, ya. Dengan mas kawin 20 ekor unta. Bayangkan, Rasulullah sudah menjadi kaya raya di usia 25 tahun. Karena bisa memberikan mahar 20 ekor unta. Kalau diuangkan berapa, ya? Ya. Kalau diuangkan satu unta berapa? Coba. Sangat banyak sekali, ya. Makanya adik-adik harus menjadi anak yang mandiri seperti halnya Rasulullah. Dari kecil tidak mudah menyusahkan orang lain. Mau membantu pamannya,
tahu pamannya ini hidupnya sederhana, akhirnya Rasulullah membantu dengan mengembala kambing, membantu dengan berdagang, ya. Maka nggak boleh malu ketika membantu ayah bunda kita, baik membantu urusan rumah tangga atau membantu berdagang atau membantu urusan ayah bunda kita, ya, dan sebagainya. Nggak boleh malu, harus membantu. Karena contoh kita Rasulullah, ya, Rasulullah. Jadi Rasulullah muda, usia 25 tahun, itu sudah menjadi orang yang sukses. Bisa menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta muda. Wah, luar biasa, ya. Nah, ini kita berada di penghujung cerita, adik-adik. Ya, kita tidak akan cerita sampai akhir hayat Rasulullah, cuman hanya pada sampai Rasulullah menerima wahyu. Ya, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah 25 tahun, Rasulullah ini ketika menjelang usia 40, adik-adik, di usia 37 senang berhalwat. Berhalwat itu menyendiri di sebuah gua, namanya gua apa? Gua Hira. Gua Hira, ya. Gua Hira ini kecil. Kalau kita pernah ihram atau lihat di video-video, guanya kecil. Rasulullah senang bertahanus. Bertahanus itu beribadah, berhalwat menyendiri. Karena supaya tidak mengikuti orang-orang zaman jahiliyah ketika itu. Mabuk-mabukan, ya, menyembah berhala. Rasulullah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Dengan cara apa? Berhalwat, senang menyendiri di sebuah gua namanya Gua Hira. Ya. Kemudian ketika Rasulullah di usia 40, semakin matang kepribadian Rasulullah, di malam ke-21 bulan Ramadan turunlah ayat yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal suratnya? Coba. Ayo. Coba. 1, 2, 3. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Rabbukal akram bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Terus allamal insana ma lam ya'lam. Jadi adik-adik, suatu hari Rasulullah ini ketika dia sendiri, beliau menyendiri dalam gua, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Rasulullah ketakutan yang luar biasa karena baru pertama kali menerima wahyu, ya. Akhirnya dipeluk oleh malaikat Jibril, tetap menggigil, kemudian dipeluk lagi sama malaikat Jibril. Kemudian, ya Rasulullah, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging, ya. Khalaqal insana min 'alaq, ya, dan seterusnya. Akhirnya turunlah ayat yang pertama, wahyu yang pertama, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, pertanyaannya, di usia berapa Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama? Di usia 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Ya, di bulan apa saat itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama? Bulan Ramadan. Surat apa wahyu yang pertama? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, ketika itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di usia 40, adik-adik, ya. Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua, yakni sama, suatu hari Rasulullah berdiam diri di Gua Hira, tiba-tiba ada yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia takut kan, akhirnya dia kembali ke rumah menuju rumahnya Khadijah, istrinya yang tercinta. Selimuti aku, kata Rasulullah. Kemudian Khadijah pun bergegas menyelimuti Rasulullah, dan turunlah ayat Al-Mudaththir. Ada yang apa? Ya ayyuhal mudaththir. Kum fa'anzir. Wasiyabaka fatahhir warujza wala tamnun tastaksir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir
fasiyabaka fatahhir warud zafahjur wala tamnun tastaksir. Nah, ya kan? Itu adalah wahyu yang kedua. Pertanyaannya, surat apakah wahyu yang kedua yang turun kepada Rasulullah? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik adik-adik, Ustaz ingin bertanya nih, hikmah mempelajari sejarah Nabi Muhammad ya. Hikmah mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Yang pertama, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mau mempelajari kepribadian Rasulullah. Kemudian menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena Rasulullah tauladan kita, Nabi kita terapkan kepada aktivitas sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dicintai Allah dan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi adik-adik, kelak nanti di hari kiamat itu ada sebuah masa di mana orang-orang ini merasa ketakutan karena akan masuk neraka atau surga. Ya. Kemudian posisi matahari itu sejengkal dari di atas kepala kita. Bayangkan, jauhnya sekarang aja matahari panas atau tidak? Halo? Panas. Ya? Orang-orang ini semua manusia berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Tapi Adam mengakui tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian dilempar lagi ke Nabi Nuh. Terus ternyata yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi siapa orang yang mau diberikan syafaat oleh Rasulullah, yakni orang yang mengikuti ajarannya dan banyak memperbanyak baca sholawat. Ya, oke, saya percepat. Mukjizat Nabi, coba perhatikan sini. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua apa? Air memancar dari. Dulu Rasulullah itu pernah suatu masa di mana para sahabat ini mau berwudu adik-adik, tapi airnya kurang. Tiba-tiba Rasulullah mengambil baskom, kemudian keluar dari sela-sela jarinya ini air untuk wudunya para sahabat. Ya, luar biasa, masya Allah. Ya, kemudian bisa membelah bulan menjadi dua. Wah, ketika orang-orang kafir ini meminta bukti kepada Rasulullah, Rasulullah pun atas izin Allah bisa membelah bulan. Wah, luar biasa ya. Mungkin nggak Ustadz? Mungkin semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ya. Kemudian domba-domba yang mandul, kering dapat memberikan susu. Makanan sedikit menjadi banyak. Nah, suatu hari Rasulullah ini ketika para sahabat membuat parit ketika perang Khandaq, kelaparan adik-adik, selama 3 hari nggak makan. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Thalha untuk membuat makanan. Tetapi semua sahabat diundang. Loh, Rasulullah ini nggak mungkin cukup, makannya kan cuma sedikit. Tapi atas izin Allah menjadi sebuah mukjizat, makanannya cukup untuk memberikan makan sahabat 70 sahabat, bayangkan. Kemudian ada lagi mukjizat Rasulullah, batu yang menyapa Rasulullah. Ya, bayangkan, sebelum diutus Nabi, ada sebuah batu yang menyapa Rasulullah. Tetapi mukjizat apa Nabi Muhammad? Mukjizat apa yang paling agung dari Nabi Muhammad? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat yang paling agung adik-adik. Karena sepanjang masa sampai hari kiamat nanti di rumah-rumah kita, di tangan kita ada Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat sepanjang masa. Kan kalau mukjizat membelah bulan menjadi 2 hanya saat itu, betul ya? Kemudian air memancar dari sela-sela jari Rasulullah hanya saat itu. Tetapi kalau Al-Qur'anul Karim sepanjang masa sampai hari kiamat. Jadi nggak perlu susah-susah mencari mukjizat Nabi Muhammad saat ini. Cukup lihat Al-Qur'an kita, itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ya. Nah, sifat wajib Nabi Muhammad yang pertama sidik. Yang pertama apa? Sidik. Kemudian amanah. Tablek. Kemudian apa lagi yang keempat?
fatona ya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik itu jujur, amanah itu bisa dipercaya, tabligh itu menyampaikan wahyu dari Allah, fatonah itu kecerdasan, kepandaian. Walaupun Rasulullah ini buta huruf adik-adik, tetapi atas izin Allah diajarkan langsung oleh Allah tanpa melalui membaca. Bayangkan. Makanya nggak mungkin Rasulullah membuat Al-Quran, karena Rasulullah itu buta huruf, tetapi bisa menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Sifat wajib Nabi Muhammad ada berapa? 4. Apa saja itu? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ya. Kemudian alasan mencintai Nabi ya. Jadi mencintai Nabi itu karena kepribadian Rasulullah punya akhlak yang baik. Ya. Kemudian juga memiliki faedah adik-adik, memiliki faedahnya. Saya akan percepat ya. Coba saya akan ambil akhlak mulia Rasulullah. Ya ini akhlak mulia Rasulullah yang harus kita tiru ya. Pertama rendah hati, nggak sombong ya sama temannya, tidak mudah meremehkan orang lain, mau menerima nasihat, rendah hati. Kemudian menyayangi orang yang lemah. Ya, jadi kalau ada teman kita yang merasa kita kasihan, nggak boleh kita jauhi, tapi justru harus kita temani. Ya, atau teman kita yang punya kekurangan, nggak boleh ditinggal ya, karena itu akhlak mulia Rasulullah. Menyayangi semua makhluk hidup, kucing, ya, tumbuh-tumbuhan, Rasulullah sangat penyayang sekali. Maka kita nggak boleh membunuh hewan apapun kalau tidak mengganggu kita. Ya, umpama tiba-tiba kita ada hewan kita pukul, ya, itu tidak boleh adik-adik, kecuali yang mengganggu kita. Ya, contoh ada hewan masuk ke rumah yang mau menggigit kita, ya, seperti mungkin kelabang, itu boleh kita bunuh karena itu membahayakan. Ya, kemudian juga setia kawan terhadap sahabatnya sama teman-temannya. Kemudian dermawan, suka memberi, ya, dan juga jujur dan pemberani. Ya, Rasulullah itu jujur, pemberani, membela kebenaran. Nah, itu akhlak mulia dari Rasulullah. Nah, nanti kita semoga kita semuanya diberikan syafaat kelak di hari kiamat dan mendampingi Rasulullah di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Nah, ini bagaimana mencintai Rasulullah? Yang pertama, mempelajari mengenal Nabi Muhammad. Jadi kita harus membaca Sirah Nabawiyah. Seperti ini nih, Ustaz ada buku namanya Sirah Nabawiyah. Ya, ada yang punya di rumahnya Sirah Nabawiyah? Ya, minta sama ayah bundanya. Bunda, saya ingin membaca buku sejarah Nabi Muhammad. Kemudian menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, menjadi contoh. Oh, Rasulullah itu suka terhadap ilmu agama, mencintai ayah bundanya, ya, menghormati sesama. Ini harus kita tiru adik-adik. Ya, kemudian yang ketiga, memperbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling pendek gimana Ustaz? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya, harus gemar membaca sholawat. Yang keempat, berziarah ke Masjid Nabawi di kota Madinah. Nanti kalau udah ada rezeki, sudah dewasa bersama ayah bunda, ayah saya ingin punya cita-cita berziarah ke makam Rasulullah. Ya, nanti merasakan bagaimana di kota Madinah itu rasanya adem sekali. Adem itu tenang adik-adik. Karena kita dekat dengan makamnya Rasulullah. Ya, alhamdulillah, semoga kelak kita semuanya bisa berziarah ke Masjid Nabawi, kota Madinah Al-Munawwarah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ini julukan Nabi Muhammad. Yang pertama Al-Amin. Apa yang pertama? Al-Amin. Amin. Al-Amin. Dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya. Yang kedua? As-Siddiq. Yang benar, jujur dalam segala hal. Oke ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustaz ingin bertanya nih sama adik-adik. Siapakah paman Nabi yang mengasuh Rasulullah? Abu Thalib. Abu Thalib.
siapa yang menyusui Rasulullah di waktu masih bayi? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Di usia berapa Rasulullah ditinggal ibunya? 6 tahun. 6 tahun. Usia berapa Rasulullah ditinggal ayahnya? Dalam 2 kandungan. bulan. 2 bulan di dalam kandungan. Bagus sekali. Ya. Kemudian siapakah kakek Rasulullah? Abdul Muthalib. Muthalib, ya. Berasal dari keturunan kaum siapakah Rasulullah? Kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Pendeta siapakah yang bertemu Rasulullah di kota Busra? Buhairah, ya. Siapakah pembantu Khadijah yang menemani Rasulullah ketika pergi ke Syam yang kedua? Maisarah, ya. Maisarah. Kemudian sebutkan 7 anak Nabi. Coba. Qasim. Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, ya. Ummi Kulsum, Fatimah. Pertanyaan lagi. Sebutkan sifat wajib Nabi Rasulullah yang 4. Sidik, amanah, Fatona. Ya. Raja siapa yang hendak menghancurkan Ka'bah ketika di tahun gajah? Raja Abraha. Raja Abraha. Surat yang pertama kali turun oleh Rasulullah di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian wahyu yang kedua surat apa? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6, ya. Bagus sekali. Di usia berapa Rasulullah menikah? 25 tahun. 5 tahun. Ketika itu menikah dengan Khadijah. Khadijah usia berapa? 40 tahun. 40 tahun, ya. 40 tahun, ya. Ceritanya panjang adik-adik. Ustaz nggak mungkin menghabiskan satu kitab ini, ya. Panjang, tebal. Jadi cukup sampai di Rasulullah menerima wahyu. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari kisah Rasulullah. Kesabaran Rasulullah, ya, kemudian ketabahan Rasulullah, taat kepada ayah bundanya, ya, membantu sesama, membantu pamannya dalam mencari rezeki, ya. Itu adalah akhlak-akhlak Rasulullah. Baik adik sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melakukan taklim anak, berkisah tentang Rasulullah agar kita menjadi orang yang mencintai Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, ya. Baik adik sekalian, kita tutup taklim anak kita dengan membaca hamdalah. Slide-nya Ustaz share akan di grup, ya. Kita tutup dengan doa, ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa man tanfa'una ini wa dunya wa akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.